Selamat pagi yang terhormat Bapak. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Layanan Keluarga Berencana atau Sisman B. Sebelum kita masuk ke dalam proses penawaran, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tia Isabella Masasmura dengan NIM 2023 31124. Baik, penawaran proyek Sisman B. Di sini saya membuat untuk mengembangkan sistem informasi manajemen layanan keluarga berencana. Nah, jadi proyek ini disusun sebagai bagian dari penerapan manajemen proyek perangkat lunak untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas. Masuk ke latar belakang. Jadi, pelayanan keluarga berencana ini merupakan bagian penting dari sistem kesehatan masyarakat. Namun, dalam praktikannya masih ditemukan kendala seperti pencatatan manual, keterbatasan akses data, serta kesulitan dan penyusunan laporan, pelayanan, dan stok alat kontrasepsi. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi, dan pengelolaan layanan KB. Nah, itu, masuk ke perencanaan jadwal proyek. Jadi, pelaksanaan proyek ini direncanakan selama 93 hari kerja yang terbagi dalam 13 aktivitas utama. Nah, tahapan proyek ini meliputi administrasi awal, analisis kebutuhan, perencanaan sistem, pembuatan aplikasi, pengujian, hingga implementasi dan penutupan proyek. Nah, perencanaan ini itu disusun berdasarkan prinsip manajemen proyek perangkat lunak. Nah, eh, dalam solusi sistem sistem Sisman ini, eh, sebagian solusinya itu kami mengusulkan pengembangan opsi aplikasi sistemnya, yaitu sistem informasi yang mendukung pengelolaan data pasien KB, pencatatan layanan eh, medis, penjadwalan, pengelolaan stok, serta pelaporan berbasis sistem. Nah, sistem ini itu dirancang agar mudah digunakan oleh tenaga kesehatan dan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dalam proyek ini ada pembagian-pembagian personilnya yang terdiri dari project manager, sistem analis, UI UX, back end, front end, dan quality assurance. Nah, pembagian personil ini disesuaikan dengan kebutuhan setiap aktivitas yang dituang dalam jadwal pelaksanaan proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan jadwal dan pembagian personilnya yang lebih rinci. Jadi, pelaksanaan proyek Sisman KB ini direncanakan selama 153 hari yang terbagi 13 aktivitas utama seperti yang saya jelaskan. Nah, jadi tim proyek tersebut itu disesuaikan seperti yang saya bilang disesuaikan dengan karakteristik aktivitas. Nah, jadi tingkat kapasitas pekerjaan sehingga beban kerja antar tim dapat seimbang dan tidak timpang tindih. Eh, Masuk ke penawaran kerjasama dan manfaatnya. Saya nggak menyantumkan manfaat. Nah, jadi melalui implementasi sistem KB ini, diharapkan puskesmas dapat meningkatkan kualitas layanan KB, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan akurasi dan keamanan data kesehatan. Nah, jadi kami juga menyediakan pelatihan dan pendampingan operasional bagi pengguna sistem. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya transformasi digital layanan kesehatan keluarga berencana. Masuk ke dalam slide Excel. Masuk ke Excel untuk daftar rencana kegiatan. Di sini terdapat 13 kegiatan dan juga sub-sub poinnya, sub-sub poin kegiatan. Yang pertama itu administrasi dan pertemuan awal, itu sub poinnya sub kegiatannya itu presentasi proyek, penandatangan PKS, pembentukan tim, dan penentuan ruang lingkup penyusunan TOR. Nah, ini berdurasi 7 hari. Kemudian survei dan rencana bisnis proses, terdapat 3 sub kegiatan. Yang pertama pengambilan data layanan KB, kedua observasi lapangan, ketiga wawancara bidan dan manajemen, durasi sekitar 12 hari, prasyarat 1, kemudian yang ketiga penyiapan lingkungan pengembangan, terdapat 3 sub kegiatan, pengadaan perangkat dev, instalasi software,
dan konfigurasi server development. Ini durasinya 10 hari dan prasyaratnya 1 dan 2. Jadi prasyarat ini itu menentukan kegiatan 3 ini terlaksana apabila kegiatan 1 dan 2 sudah terlaksana. Kemudian seterusnya. Masuk ke RAB, data soal RAB, rencana dan anggaran biaya. Nah, di sini terdapat uraian-uraian biaya, personil dan non-personil. Yang personil terdapat 6 uraian. Yang pertama leader, yang kedua sistem analis, ketiga backend, yang keempat front-end, yang kelima UI UX, yang keenam QA. Nah, di sini untuk harganya untuk satu orang 12 juta. Ini gabungan dari 12 dikalikan 1 dikali 4. Nah, kemudian untuk front end back end-nya ini dua orang dengan biaya 9 juta. 9 juta dikali 2 dan dikali 4 hasilnya 72 juta. Kemudian untuk non personil ini ada 3 paket untuk infrastruktur teknologi, software dan intensi, dan terakhir testing. Nah, ini untuk satuannya 53 dan hasilnya segini, 53, 19 juta dan 15 juta. Nah, 80 juta ini total dari biaya non personil. Untuk gabungan dengan biaya personil itu jadi 375 juta. Nah, PPN ini dapat dari internet itu sekitar 12%. Jadi hasil 375 nih dikali 12% itu dapatnya 45 juta. Dan total akhirnya itu 420 juta. Kemudian masuk ke rencana penugasan personil. Nah, ini saya sudah masukin untuk personil tenaga ahlinya. Masuk ke RAB. Nah, perhitungan RAB ini dapatnya dari nilai admisi dan pertemuan ini dikali dengan waktu, kemudian bobotnya. Bobot ini sendiri itu hasilnya dari jumlahan dari sini 48 nih project leader, dapatnya dari situ. Total keseluruhannya itu untuk biaya ini 288 juta dan grand totalnya. Oh iya, untuk ini non personil jangan lupa digabung juga jadi 375 betul sesuai dengan dari data uraian. Ini perhitungannya dari yang saya bilang tadi, dari aktivitas personil, dan perhitungannya sekitar segini. 60 juta ini hitungannya dari hasil project manager sampai ke QA. Dan hasilnya 60.956.404 rupiah. Ini total keseluruhan. Keseluruhannya jadi 147.956.404 rupiah. Masuk ke diagram untuk prasyarat. Jadi diagram prasyarat ini mengikuti dari prasyarat awal
atau data awal rencana kegiatan itu seperti begini. Nah, tiga. Tiga ini memegang satu dan dua. Nah, jadi tiga ini satu dan dua terpegang olehnya. Nah, jadi ini menyesuaikan dari prasyarat yang di awal. Kemudian untuk hari juga sama, mengikuti prasyarat. Untuk Gantt-nya ini, jadi Gantt di sini hitungnya dari 5 hari per kolom. Nah, untuk administrasi dan pertemuan awal itu kan 7 hari. Dimulai dari tanggal 1 hingga 7, jadi 5 sampai 7 sampai 7. Untuk survei dan wawancara bisnis proses itu 12 hari. Prasyarat 1 startnya dari tanggal 8, ingat dari 7 ke 8 itu karena ini kan dari 5 hari ya, jadi mulai dari 2 ini 3 jadi 5, 8, 12 pas di angka ini. Untuk terusnya sama aja, dapatnya itu segini 153 hari. Kemudian untuk kurva baseline, nah ini sama aja yang kayak tadi, cuman versi persen, perhitungan dari bobot. Nah, jadi RAB dikali dengan bobotnya, maka hasilnya seperti ini. Untuk yang terakhir, untuk cash flow. Nah, cash flow ini itu mengikuti saldo, perkiraan tahap awal, tahap kedua, dan tahap ketiga. Pengeluarannya itu ini dibagi dengan bobot persen. Dari bobot persen, untuk yang 20% ini dapatnya segini, 84 dari 10 ya, betul. Saya masuk aja langsung ke inti. Dari kas terendahnya itu 313.725 dan kas tertingginya itu 210 juta, dan hasil efisiensi atau keuntungannya itu 14.726.176 rupiah. Mungkin segini saja untuk penjelasan RAB dari Sisman KB yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.